Kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Akhirnya, nah ini sidang sengketa hasil Pilpres dimulai kan kemarin kan? Iya kan? Nah, ini Capres 03 guys. Mas Ganjar ambil kesempatan. Beliau akhirnya bicara, bukan hanya nih tentang hukum, tapi juga tentang apa? Prinsip kepemimpinan dan demokrasi. Nah, kata Mas Ganjar, seorang pemimpin itu harus mendahulukan kesejahteraan warganya di atas kepentingan pribadi dan juga keluarganya. Nah, menurut Mas Ganjar, Pilpres kemarin itu telah melupakan semangat reformasi guys dan mengorbankan masyarakat Indonesia. Sementara Prof. Mahfud, ini beliau sebagai salah satu tokoh sentral loh dalam persidangan kemarin, berargumen guys, bahwa pandangan MK yang hanya dapat memutuskan sengketa Pilpres melalui hitung-hitungan angka adalah usang guys. Beneran. Beliau menekankan bahwa MK dapat membatalkan hasil Pilpres jika dinyatakan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, atau TSM. Nah, beliau mencontohkan beberapa kasus serupa. Ada di Ukraina, terus Thailand, hingga Austria. Oke? Nah, Prof. Mahfud menggarisbawahi betapa pentingnya integritas pada waktu proses pemilihan. Ini jelas menunjukkan bahwa ada presiden global terhadap pembatalan hasil pemilu. Ini karena kecurangan loh ya, oke? Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand, serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Menurut tim hukum Ganjar Mahfud, Pak Jokowi telah melanggar 3 jenis etika. Etika politik dalam keterlibatannya dalam Pilpres kemarin. Yaitu misalnya nih, menyangkut hukum, KKN, dan etika pemerintahan yang bersumber dari sumpah jabatan. Nah, menurut anggota tim TPN Ganjar Mahfud, yaitu Anissa Ismail, nepotisme yang dilakukan oleh Pak Jokowi dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema guys. Yaitu singkatnya ya, oke? 1. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran memiliki dasar hukum untuk maju sebagai kontestan Pilpres 2024. Nah, terus yang kedua yaitu nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan nih jaringan untuk mengatur jalannya Pilpres kemarin. Dan yang terakhir, nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 02 menang dalam satu putaran. Nah, dalam konteks ini, MK dilihat sebagai tempat yang terpaksa guys, menjadi pilihan untuk memperjuangkan keadilan. Ini meski ya, hasil akhirnya ini mungkin nggak terlalu penting bagi gerakan perlawanan mereka. Hal ini diharapkan bisa menjadi sarana edukasi untuk membuka mata rakyat guys terhadap dugaan kecurangan yang sudah terstruktur dari awalnya. Nah, mereka juga meminta independensi dan integritas para hakim MK agar mereka nih bisa kembali menjadi institusi pengadil konstitusi yang dipercaya dan bukan menjadi alat legitimasi penguat mahkamah keluarga. Nah, namun terlepas dari hasil putusan, yang penting nih adalah sidang MK bisa menjadi panggung hukum. Ini untuk mengungkapkan fakta-fakta penyimpangan guys. Nah, ini yang seru. Oke? MK diharapkan menjadi panggung hukum yang terbuka sebagai sarana edukasi bagi kita semua, masyarakat luas. Ya. Nah, kita berharap para hakim MK sadar akan tanggung jawab sebagai
wakil Tuhan di dunia ini. Mereka harus bersikap independen dan juga jurdil. Itu yang penting. Semoga para hakim ini memiliki keberanian sebagai apa? Penjaga konstitusi di negara kita. Tapi gimana pun hasil akhir keputusan MK, kalau gua pribadi pesimis guys. Besar kemungkinan keputusan MK nggak akan mengubah banyak hal. Itu menurut gua. Dengan bergulirnya sidang kemarin, at least semua mata tertuju pada MK sekarang. Apakah keputusannya akan mengubah arah politik Indonesia? Atau nih, ini atau ya, mempertahankan hasil yang disahkan oleh KPU. Nah ini, yuk kita ikutin drama seru ini selama 2 minggu ke depan. Ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Gua Siki.